Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhati dengan NPM 24783126 dari kelas TRPL 3D. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi dasar pada perangkat Kisco melalui dari cara masuk ke mode konfigurasi dan menggunakan perintah N, sampai bagaimana cara menyimpan konfigurasi agar tidak hilang ketika perangkat di reset. Nah, materi ini penting karena setiap perubahan yang kita lakukan pada router atau switch harus dipahami dengan benar, terutama bagian sistem konfigurasi bekerja dengan bagaimana memastikan setiap setting tersimpan dengan aman. Nah, kita mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Di sini kita lanjut melihat langsung praktiknya di Cisco Packet Tracker supaya lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara remote atau menghubungkan ke perangkat Cisco beneran. Nah, ini menggunakan kabel konsul. Nah, jadi bukan cuma di Packet Tracker, tetapi langsung di device fisiknya. Oke, langsung saja kita mulai. Dan di sini ada gambarnya. Nah, di sini yang pertama itu mengenal perangkat Kisco yang dipakai. Nah, yang pertama itu di sini punya beberapa contoh perangkat Kisco-nya itu kayak router dan switch-nya. Nah, di situ biar teman-teman tidak bingung, setiap perangkat Kisco itu biasanya punya port konsolnya di bagian belakang port. Nah, di bagian belakangnya ini. Lalu ini yang kita gunakan itu membuat konfigurasi awal. Jadi, kabel konsol ini wajib untuk mengsetting device dari nol. Nah, yang kedua itu ada port konsol pada router atau switch. Nih. Dan ini ya. Nah, di situ ada di tampilan port konsolnya itu biasanya ditandai dengan tulisan konsol. Bentuknya itu mirip seperti RJ45, tapi khususnya itu untuk mengkonfigurasi. Nah, jadi di sini kita menyambungkan kabel konsol di sini ya, di bagian ini. RJ45 nih. RJ45 tuh yang gambarnya seperti ini. Nah, yang ketiga itu ada kabel konsol yang dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman lihat di layar ini adalah kabel konsolnya itu yang berwarna biru. Nih, yang berwarna biru. Nah, ujungnya itu ada yang namanya RJ45 dan ada yang serial DB-nya itu 9. Ini. Nah, lalu tapi kalau di laptop kita itu nggak punya port serialnya, kita butuh tambahan alat lagi yaitu seperti USB, itu serial converter. Jadi nanti urutannya adalah konsol device dan kabel konsolnya ada USB itu serialnya dan laptop. Nah, kabel USB itu serial ini, converter ini bentuknya itu kira-kira kayak ini ya nih. Nah, kabel ini digunakan mengubah konektor seri lama jadi USB biar kita bisa dicolokkan ke laptop terbaru yang tidak ada yang buat nyolok ini tuh ya, yang kayak ininya nih, namanya konsolnya nih seperti ini. Lalu di sini yang kelima itu kita menggunakan check port di device managernya. Nah, kita membuka di device managernya dulu. Lalu ini kita di sini mencolokkan convert ke laptop itu. Sekarang kita buka ke device managernya. Sudah, lalu kita scroll ke bagian portnya. Nah, di sini ada nih. Nah, itu ada COM dan LPT-nya. Nah, di situ nanti akan muncul port baru, misalnya ada CMO3 dan atau COM4. Nah, lalu di sini kita masukkan ke aplikasi PUTTY ini, konfigurasi. Nah, lalu di sini kita membuka aplikasi PUTTY ini membuat remote konsolnya. Nah, di sini selanjutnya itu kita buka aplikasinya. Di sini sudah membuka aplikasinya. Nah, selanjutnya itu ke bagian kontaktion tipenya itu memilih serial. Dan di sini kita memilih serial lainnya itu masuk ke COM-nya. Yang tadi kita dilihat di bagian device managernya ini. Misalnya kita di sini ada serial lainnya itu ada CO4 dan di sini ada baud rate-nya itu kita memakai angka standar Kisco yaitu adalah 9600. Nah, lalu di sini siap masuk ke CLI Kisco-nya. Nah, kalau semua sudah disetting, kita tinggal klik open. Nah, maka kita bakal langsung masuk ke tampilan CLI perangkat Kisco yang sebenarnya dari sini. Nah, dari sini kita bisa mulai konfigurasi dasar. Nah, lalu melalui dari host nama, password, IP, VLAN dan sebagainya. Nah, di sini jadi
Jadi itu ya teman-teman, cara menghubungkan laptop ke perangkat Kisco. Di sini aslinya itu menggunakan kabel konsolnya. Oke, langsung saja di video berikutnya. Di sini saya akan belajar tentang Kisco pakai tracker, khususnya itu cara meremote Kisco router dan Kisco switch. Nah, yang pertama itu saya di sini akan membuka Kisco pakai trackernya. Ini sudah ada. Oke, tunggu. Oke, kita tunggu. Kita login. Oke, tunggu. Nah, di sini yang pertama itu kita memasukkan router. Nah, kita di sini memilih menu network device-nya. Nah, lalu kita pilih router. Kita pilih router. Nah, di sini kita sudah memilih routernya pakai yang 281. Sini routernya itu kita pakai yang 2811. Nah, lalu di sini sudah menampilkan routernya. Nah, lalu di sini kita menampilkan switch-nya. Switch-nya itu adalah 260 atau 3560. Nah, di sini kita memakai switch-nya itu 2960. Nah, lalu kita masuk ke mode chill-nya. Nah, kalau di real device ini kita butuh kabel konsolnya itu menggunakan meremote router atau switch-nya. Tapi di paket tracker ini lebih mudah, kita klik device-nya. Lalu kita masuk ke tab CLI-nya. Dan kita sudah bisa mengkonfigurasi tanpa perlu kabel konsolnya. Nah, di sini perbedaan router dan switch itu saat pertama kali kita masuk itu yang switch itu langsung masuk ke CLI-nya. Lalu kita yang bagian switch-nya dulu masuk ke CLI-nya. Nah, di sini lalu kita pencet. Nah, di sini akan muncul switch-nya ya, routernya itu kita klik. Nah, ini tampil routernya itu ada di sini kita suruh menjawab yes atau no. Nah, di sini saya akan menjawab no. Lalu kita enter. Coba kita pilih yes. Nah, di sini bisa dan di sini ada tampilan routernya. Lalu di sini kita ke device-nya, masuk ke tab vesikalnya, dan di sini ada tombol pengeras hijau. Nah, itu kita matikan lampu berwarna hijau. Kita matikan, lalu kita untuk menyalakan restartnya itu, setelah kita restartnya itu ketika masuk CLI lagi, kita akan hal yang sama dengan kita bisa pilih no. Cara remote menggunakan kabel konsolnya itu lebih realnya itu selain lewat CLI langsung, kita juga bisa meremote router atau switch lewat PC. Nah, cara ini mirip real device. Nah, cara ini kita memasukkan PC ke working. Nah, di sini kita memilih PC-nya dulu. Itu ada 2. 1, 2. Nah, di situ sudah. Lalu kita menggunakan kabel berwarna biru, yaitu adalah kabel konsolnya. Kita pilih dulu. Nah, ini
kita menyambungkan itu, pencet konsul. Kok tidak bisa? Coba yang bagian ini. Kok tidak mau ya? Coba sebentar. Nah selanjutnya basic khusus dan juga PC 5. Cara ya tadi kita bisa langsung menggunakan Edge. Nah selanjutnya seperti yang saya jelasin satu-satu. Kemudian untuk switch-nya kita lihat. Nah di sini kita sudah bisa melakukan konfigurasi pada Cisco router dan Cisco switch-nya. Melakukan kan ya di sini saya prefer untuk no sebenarnya. Jadi di sini tadi saya lebih kan kemudian dinyalakan lagi. Nah ini di bucket tracer, kalau teman-teman perhatikan di sini ada hijau ya, artinya dia sekarang masih nyala. Kalau ini saya coba klik, maka dia mati. Nah saya nyalakan lagi, nah dia nyala lagi. Nah ini sama dengan kayak restart. Jadi di real device pun ada seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke CLI lagi. Nah perhatikan dia setelah restart kembali ke pertanyaan ini. Di sini kita bisa pilih no saja. Nah, di sini kita sudah. Nah, lalu di sini kita pencet CLI-nya, kita pilih no. Nah, di sini udah mengkonfigurasi routernya ke, lalu seperti di switch. Switch juga sama aja. Switch untuk host-nya. Kalau di router berarti host-nya juga router. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi perbedaannya hanya itu saja. Nah, ini adalah cara pertama untuk melakukan konfigurasi di Cisco Switch maupun Cisco router di paket tracer. Cara kedua, nah di sini kita bisa mengkonfigurasi switch dan routernya di Cisco paket tracer. Lalu di sini juga sebenarnya. Jadi di sini saya coba geser sedikit, kemudian saya coba masukkan komputer. Jadi masuk ke end device. Di sini ada PC. Kita bisa masukkan 2 PC. Nanti satu PC untuk remote switch-nya, satu PC untuk remote si routernya. Nah selanjutnya di bagian kabel di sini ada yang warna biru. Ini adalah konsol kan. Oh, di sini kita memerlukan kabel warna biru. Nah ini adalah kabel konsulnya. Nah kita ini menggabungkan ini, kita pencet konsul, lalu ke PC 0 nya kita klik RS232, dan yang keduanya itu sama, kita menggunakan di sini ada switch itu kita klik lalu kita pilih di sini ada konsul. Nah lalu kita tarik, kita ke PC 1. Nah kita klik yang bagian RS232. Nah udah. Di sini kita klik, kemudian kita masuk ke switch-nya. Kita hubungkan ke konsol, jadi port konsol. Kita masuk ke bagian seperti ini, begitu ke bagian desktop. Kemudian di sini kita masuk ke terminal. Jadi kita klik ke terminal. Nah sudah, kita ke bagian klik ke bagian routernya, lalu kita ke bagian kita klik. Adalah konsol kabel. Kita klik, kemudian kita masuk ke kemudian desktop, terminal. Di sini langsung saja kita on. Jadi sekarang dari sini di paket tracer PC, kita masuk ke bagian desktop. Oh, kita masuk ke bagian PC-nya. Nah di sini ada bagian desktop. Lalu kita klik ke bagian desktop, lalu kita pilih yang terminal. Nah di sini sudah, lalu kita pencet OK. Nah, di sini sudah menampilkan router-routernya. Oke, bentar. Kemudian di sini kita masuk ke, sebelumnya saya jelaskan bahwa kita memerlukan putih, bahwa kita masuk ke Cisco switch-nya. Jadi sekarang dari sini kita. Nah, di sini sudah Nah, di sini PC-nya ini sudah masuk ke bagian router. Lalu yang kedua itu sama, kita coba seperti itu. Kita pencet PC yang bagian 1, lalu kita klik ke bagian desktop, lalu kita ke terminal, dan di sini kita buat apa? Kita ke bagian putihnya, lalu kita pencet OK, dan ini hasilnya. Nah, lalu PC 1 ini sudah menyambung ke bagian switch-nya. Oke. Juga dengan yang di router kita bisa ya, karena
karena untuk di real device kita tidak punya CLI seperti ini. Kita harus Dan di video ini kita sudah belajar cara memasukkan router dan switch ke paket trackernya, dan cara memasukkan CLI langsung, dan cara kerja initial konfigurasi pada router, dan cara restart router, dan cara meremote router dan switch menggunakan kabel konsul lewat PC. Nah, seperti ini contohnya. Nih, ini adalah kabel konsulnya. Dan ini PC ke PC, PC ke router ini menggunakan kabel konsul, dan ini PC ke switch itu menggunakan kabel konsul. Dan lalu perbedaan pengalaman paket tracker dan PS Real Device ini, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, di video selanjutnya ini kita akan menjelaskan dan mempraktekkan enable password. Dan di sini ada contohnya. Nah, di sini kita tadi sudah masuk ke bagian router, dan di sini saya itu menampilkan tanda tanya. Dan di sini ada pingnya ini untuk meremote device lain dan lain-lain. Jadi sedikit ya, intinya di user mode ini kemampuan kita itu terbatas. Kita tidak bisa melakukan konfigurasi pada router maupun switch. Nah, agar bisa melakukan konfigurasi ke router maupun switch, kita nanti perlu masuk ke privilege mode. Jadi privilege mode. Nah, pada privilege mode itu nanti ikonnya bukan lagi lebih dari seperti ini, melainkan pagar. Oke. Nah, untuk masuk ke privilege mode ini kita nanti harus menggunakan komen namanya enable. Jadi di sini kalau saya enable. Nah, di sini kita akan menggunakan komen itu dengan nama enable. Di sini kita menggunakan komen dengan nama enable. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah dengan icon pagar seperti ini. Nah, di sini kita bisa tanda tanya lagi. Jadi tanda tanya itu untuk menunjukkan komen apa saja yang bisa kita gunakan, gitu ya. Di sini saya tanda tanya. Nah, perhatikan di sini bahwa komennya lebih banyak. Oke, lalu kini yang kita pencet tanda tanya. Nah, di sini komennya lebih banyak. Nah, arti tanda tanya ini memunculkan komennya lebih banyak lagi. Lalu, oke, di sini ada banyak. Kemudian bahwa di privilege mode itu komen-komennya jauh lebihnya adalah bisa melakukan konfigurasi. Nah, privilege mode itu full access. Jadi kita bisa melakukan. Jadi tadi kan reload. Kemudian ketika kita enter muncul resume. Ketika kita enter lagi ke privilege mode ditandai dengan icon pagar seperti ini. Nah, di sini kita bisa tanda tanya lagi. Jadi tanda tanya itu untuk menunjukkan komen apa saja yang bisa kita gunakan, gitu ya. Di sini saya tanda tanya. Nah, perhatikan di sini bahwa komennya lebih banyak. Oke, di sini ada banyak. Kemudian di bawah masih ada more. More ini artinya masih ada kelanjutannya. Nah, di sini sudah ada more. More ini adalah untuk kelanjutan dari komen-komen ini itu masih ada lagi. Lalu di sini. Nah, kalau ada more seperti ini, kita bisa enter. Jadi saya enter. Coba kita enter. Nah, di sini sudah ada. Di sini tadi kan ada ping, dan di sini ada resume. Coba kita enter lagi. Di sini ada resume, ada rmdir, ada send, ada stop, ada show, ada ssh, dan ada telnet. Dan di sini ada terminal, the book fund where. Nah, ini sudah kita enter semua. Nah, lalu ke bagian ini kita mau, kalau kita enter lagi, dan kita di sini memasukkan mode global configuration mode. Untuk masuk ke global configuration mode, kita bisa menggunakan komen namanya configure. Nah, di sini kita menggunakan komen itu adalah konfigurasi lalu terminal. Nah, perhatikan di sini bahwa sekarang ada config ya. Oh, di sini kita menggunakan komen configure
terminal, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada router configure-nya. Lalu artinya di sini bahwa kita sudah berada di global configuration mode. Nah, di global configuration di sini kita sudah berada di configuration modenya. Lalu mode di sini baru kita bisa melakukan konfigurasi pada Cisco router maupun Cisco switch. Jadi ingat-ingat, kalau kita mau melakukan konfigurasi apapun, kita harus masuk ke global configuration mode. Caranya adalah configure terminal. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ingin keluar dari configuration mode, kita bisa menggunakan exit. Jadi di sini exit. Nah, perhatikan bahwa sekarang di sini kita bisa keluar dari konfigurasi terminalnya, itu kita menggunakan command itu adalah exit. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah keluar menggunakan configure from console by console. Kita ada di privilege mode. Kalau kita coba exit lagi, maka kita akan kembali ke user mode. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah, ini. Jadi kalau sudah ada di user mode, kita bisa enable. Setelah kita enable, kita ada di privilege mode. Nah, kalau misal kita ingin balik ke user mode, kita bisa exit. Atau sebenarnya selain exit, kita bisa disable. Jadi contohnya di sini enable, kita ada di privilege mode. Kalau kita disable, maka kita balik ke user mode. Nah, lalu kita ke bagian routernya lagi. Lalu kita enable. Lalu kita disable. Lalu kita kembali ke modenya tadi. Oke, di sini saya enable lagi aja. Kemudian kita akan coba melakukan konfigurasi. Biasanya konfigurasi dasar yang pertama adalah konfigurasi hostname. Jadi hostname itu ibarat pengenal ya. Agar kita mudah untuk mengingat satu router dengan satu router yang lain, kita harus melakukan konfigurasi hostname. Nah, by default, semua router Cisco itu hostname-nya adalah router, seperti ini. Kemudian semua switch Cisco itu hostname-nya adalah switch. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada switch seperti ini ya. Jadi ini adalah hostname defaultnya switch dan router Cisco. Kalau di switch defaultnya adalah switch, kalau di router defaultnya adalah router. Nah, di sini ada router. Router itu adalah tipenya router, lalu di sini ada switch. Switch itu adalah tipenya itu juga switch nih. Oke, nah, ini switch tipenya adalah switch. Oke. Lalu kita ke bagian routernya tadi. Kita akan coba konfigurasi hostname-nya. Ingat-ingat, kalau kita mau konfigurasi hostname, kita harus masuk ke global configuration mode dulu. Nah, untuk masuk ke global configuration mode tadi, kita bisa menggunakan command configure terminal. Seperti ini ya. Nah, di sini kita menggunakan command adalah configure terminal. Nah, ini. Oke, di sini ada kesalahan ya. Configure harusnya di sini kurang i ya. Jadi configure terminal. Nah, perhatikan bahwa sekarang kita masuk ke global configuration mode. Untuk konfigurasi hostname, kita bisa menggunakan command hostname spasi nama hostname-nya apa. Jadi contohnya misal kita ingin konfigurasi menjadi router 1. Ketika kita enter, perhatikan di sini. Nah, di sini kita kalau masuk sini kita akan komennya itu adalah hostname router 1. Router 1. Lalu kita enter. Ini bahwa sekarang hostname-nya berubah ya. Kalau tadi hostname-nya cuma router, sekarang hostname-nya adalah router. Nah, di sini tadi hostnya tuh cuma router, dan di sini ada hostnya tuh router 1. Oke. 1. Nah, selanjutnya kita bisa coba konfigurasi password. Kalau teman-teman perhatikan di sini tadi, ketika kita berpindah dari user mode ke privilege mode, kita tidak diminta password sama sekali. Nah, tentu saja ini tidak aman ya. Jadi berubah dari user mode ke privilege mode, itu harusnya ada passwordnya. Karena privilege mode itu adalah full access. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk ke privilege mode. Jadi kita harus lindungi dengan password. Nah, untuk konfigurasi password, kita di global configuration mode seperti ini, bisa ketikkan enable password, kemudian passwordnya apa. Misal 123. Ini kita enter, kemudian kita exit.
Jadi ini kembali. Nah, di sini kita ke bagian enable password. Lalu kita masukkan komennya itu menggunakan enable password. Nah, passwordnya ini boleh sesuai yang kita inginkan tuh. Contohnya di sini saya menggunakan nama Yati 123, kita enter, lalu kita exit. Nah, ini hasilnya. Kembali ke privilege mode, kemudian kita exit lagi untuk kembali ke user mode. Nah, Coba kita komen exit lagi. Nah, lalu kita kembali ke modenya. nah sekarang sudah ada di user mode, kita bisa enable. Nah, di sini kita sudah. Nah, perhatikan di sini bahwa sekarang kita diminta untuk memasukkan password. Modenya, dan di sini kita akan memasukkan password. Nah, sini ada enable, menggunakan komen enable password. Lalu kita enter. Oh, tidak ya. Coba ulangin, di sini tidak muncul. Kita bisa ketikkan 123. Nah, selanjutnya kita bisa coba memasukkan password. Kita bisa memasukkan mode, kemudian kita exit lagi untuk kembali ke user mode. Nah, sekarang sudah ada di user mode, kita bisa enable. Nah, perhatikan. Nah, coba kita ulangin. Oh, salah ya. Coba kita ulang. Kita masukkan dengan enable, lalu kita enter. Nah, di sini kita memasukkan passwordnya dengan tadi yang kita buat adalah Yati. Kok tidak terketik? Oke, bentar. Di sini bahwa sekarang kita diminta untuk memasukkan password. Kita bisa ketikkan 123. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa ketika kita mengetikkan password di sini, itu nanti nggak akan kelihatan. Jadi meskipun nggak kelihatan, teman-teman langsung aja ketikkan passwordnya, karena memang tidak kelihatan. Jangan bingung, ini bukan berarti teman-teman tidak bisa mengetikkan apa-apa. Apapun yang teman-teman ketikkan itu sebenarnya bisa, hanya saja tidak kelihatan. Jadi di sini tadi saya sudah mengetikkan 123, kemudian saya enter. Nah, perhatikan di sini kita. Nah, di sini sudah memasukkan, lalu saya enter. Coba Yati 123. Oke, sudah. Lalu masuk ke privilege mode. Di sini kita masuk ke privilege modenya. Kalau kita exit, kemudian saya coba, lalu kita exit. Nah, lalu kita sudah kembali ke privilege modenya, lalu kita ketik enable, lalu kita enter. enable lagi, kemudian saya ketikkan password yang salah, saya enter, maka tidak akan berhasil. Jadi di sini passwordnya harus benar ya. Dalam hal ini passwordnya tadi adalah. Nah, di sini saya memasukkan password yang salah. Nah, harusnya ini passwordnya harus yang benar ya. Contohnya tadi saya memasukkan passwordnya itu dengan Yati 123, enter. Nah, di sini hasilnya itu harus sama. 1, 2, 3. Seperti ini. Selanjutnya saya ingin tunjukkan ada komen namanya show run. Jadi di sini saya coba ketikkan, komennya adalah show running. Nah, di sini saya juga akan menampilkan komennya itu adalah show run. Lalu kita enter. Config. Ini saya enter. Oke, hasilnya ini. Nah, show running config itu fungsinya adalah untuk melihat konfigurasi apa saja yang sudah kita lakukan pada router maupun switch. Nah, show run ini bisa melihat apa saja yang ada di sini. Contohnya kayak kita membuat enable password Yati 123. Jadi di sini show running config, kemudian ini adalah konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita lakukan. Kebanyakan di sini adalah konfigurasi yang sudah kita lakukan ya. Di sini adalah default configuration ya. Kayak di sini ada no service, timestamp dan lain-lain. Ini sudah default configuration. Nah, yang tadi kita lakukan adalah konfigurasi hostname dan konfigurasi password. Dan tadi di sini saya sudah mengkonfigurasi hostname, router 1 dan enable password itu adalah Yati 123. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa untuk konfigurasi password, di sini passwordnya kelihatan. Jadi enable password 123. Nah, ini tentu saja tidak aman ya, karena password yang kita ketikkan itu bisa dilihat dengan show run atau show running config. Jadi ini tidak secure, tidak aman.
Nah, biar aman gimana? Kita ada cara lain untuk Nah, password ini tidak aman karena kita bisa mencarinya itu dengan ketik shoran. Nah, jadi password ini itu tidak tertutup ya, atau tidak aman gitu. Lalu kita di sini bisa melakukan menggunakan konfigurasi password. Caranya gimana? Saya akan coba tunjukkan. Nah, di sini ada more ya. Nah, kalau more seperti ini kita bisa enter untuk melihat selanjutnya, tapi hanya satu baris. Kita bisa juga spasi. Kalau spasi itu untuk melihat banyak sekaligus. Kalau mau keluar kita bisa ketikkan Q ya, Q ya. Nah, ini Q atau quit. Nah, akan kalau kita mau keluar itu kita pencet apa ya tadi, Q. Nah, ini. Lalu kita ke file keluar seperti foldernya. ini. Oke, seperti janji saya akan coba menunjukkan cara konfigurasi password tapi yang secure, yang aman. Caranya di sini kita bisa masuk ke config mode lagi. Jadi configure Di sini kita terminal, akan masuk ke config kemudian enable secret. terminal. Kalau tadi enable password, sekarang yang secure. Nah, di sini kita akan masuk ke komennya itu adalah konfigur terminal. Lalu kita enter. Oh, typo ya. Coba kita ulang konfigur confi terminal. Lalu kita enter. Dan ini hasilnya, dan kita masukkan ke nama, dan di sini kita akan memasukkan scriptnya. Di sini kita menggunakan perintah enable script. Oke, lalu kita enter. Secure itu adalah enable secret. Kemudian Cisco. Misal ini passwordnya ya. Oh, kita tambahkan enable secret Cisco-nya. Cisco. Oke. Jadi passwordnya dalam hal ini saya konfigurasi Cisco. Passwordnya adalah Cisco. Di sini saya enter. Kemudian kita coba show run lagi. Lalu kita enter. Kemudian kita show run lagi. Show run. Jadi di sini show running config. Oh, kita di sini menggunakan show run. Config. Oke, kita enter. Kok tidak bisa? Nah, perhatikan di sini bahwa ketika kita ketikkan show running config, kita mendapatkan error. Kenapa error? Karena show running config itu sebenarnya adalah komen yang ada di privilege mode. Jadi harusnya untuk comment show, jadi ingat comment show itu harusnya ada di privilege mode. Nah, ini di sini kenapa error? Karena show run config ini harusnya itu berada di Kita masuk ke config mode lagi. Jadi config mode. Nah, bagian show run ini, show run config ini itu tidak error atau invalid input data ini karena harus di show run modelnya. Karena ini tidak bisa, harus dibagi, Jadi harusnya untuk comment show, jadi ingat comment show itu harusnya ada di privilege mode. Nah, jadi comment show ini tidak bisa di bagian, karena Soren config ini harusnya tuh di friend villain mode. Kenapa ini error? Karena itu adalah bagian di friend villain modenya, makanya tidak terpanggil atau error. Tapi sekarang kita ada di global configuration mode. Itulah kenapa kita mendapatkan error seperti ini. Nah, artinya kalau kita mau menggunakan command show, kita bisa keluar dulu. Kita balik ke privilege mode dulu. Kita bisa exit seperti ini, kemudian show. Nah, coba kita, kalau mau ke bagian privilege modenya, kita exit dulu. Lalu kita enter. Nah, tidak mau ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan perintah show running config. coba kita di sini show running
config, lalu kita enter. Coba kita ulangi lagi. Lalu kita enter. Nah, di sini Nah, kita tidak mendapatkan error. dan di sini Tapi- kita tidak mendapatkan error ya. Coba kita more. Oke. Kalau misal kita ada di config mode, jadi ada di configure terminal seperti ini. Kalau kita mau mengetikkan show, itu bisa. Caranya kita tambahkan do. Jadi di depannya ada do, kemudian baru show. Nah, lalu di sini kita akan ke configure terminal lagi. Nah, kita enter, dan di sini kita akan ke show runningnya itu menggunakan do show running config. Running config. Seperti ini. Nah, perhatikan bahwa dia juga berhasil. Nah, jadi ingat-ingat ya, kalau kita mau menggunakan command show di global configuration mode, kita harus pakai. Kok ini tidak ini? Oh, salah. Coba kita ulangi lagi. Do show running config. Lalu kita enter. Kok tidak bisa? Show running, kok error? Coba kita. Nah, ini hasilnya. Oke. Do. Atau kita bisa exit dulu ke privilege mode, baru ketikkan show. Jadi ingat-ingat do itu hanya digunakan di global configuration mode. Nah, di sini kalau saya coba exit ke privilege mode, Coba kita exit lagi. Lalu kita ke bagian do, kita do show. kalau saya coba do show run seperti ini, maka kita mendapatkan error. Kenapa? Karena Kalau kita ke do show run config. Nah, di sini error ya. do itu hanya digunakan di global configuration mode. Nah, Kalau kita sudah kalau di sini error karena do ini di bagian konfigurasi runningnya, modenya konfigurasi modenya, karena ini tidak bisa dipakai lagi karena ini udah kan itu dinamakan itu tidak valid atau error. di privilege mode, kita tidak perlu menggunakan do. Kita bisa langsung show running config seperti ini. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman? Coba di sini Ingat-ingat kita menggunakan penggunaan show. Nah, selanjutnya di sini kita perhatikan bahwa kita memiliki dua password. Ada yang enable secret. Perhatikan untuk enable secret itu di encrypt ya. Artinya passwordnya itu lebih secure. Tidak akan Kok error? pakai do. Atau kita bisa exit dulu. Oh, kita menggunakan do. Orang karena tidak harus menggunakan do biar tidak error. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Dan di sini Ke privilege mode, baru ketikkan show. Nah, kalau sudah ada dua password seperti ini, maka yang digunakan adalah yang secret. Jadi yang enable password ini nggak akan digunakan. Nah, kalau di sini ada dua komen ini, nah ini yang digunakan itu adalah enable secretnya 5. Nah, enable password ini tidak digunakan. Kita coba ya. Di sini saya coba exit Coba untuk kita masuk ke coba user mode. exit. Kemudian kita kembali ke privilege mode, enable. Nah, di sini saya coba ketikkan password 123 dulu. Yang enable password tadi ya. Tidak akan bisa. Kenapa? Nah, coba Karena kita kita sudah pakai menggunakan enable secret. Enable. Kalau ada dua seperti ini, maka yang akan digunakan yang enable secret karena lebih secure. Nah, ini tidak keluar ya. Jadi di Coba sini kita menggunakan ketikkan Cisco, enable di mana Cisco secretnya. tadi adalah yang enable, bisa hapus saja. Caranya adalah masuk ke configure terminal dulu tentunya. Itu tadi sudah enable, lalu kita coba kok tidak muncul, coba kita enable lagi, enable kita enter, kok tidak muncul.
Bentar. Nah, kalau sudah ada 2 password seperti ini, maka yang digunakan adalah yang secret. Jadi yang enable passwordnya ini sudah tidak kepakai. Kita bisa hapus saja. Caranya adalah masuk ke configure terminal dulu tentunya. Oh, kita harusnya tuh masuk dulu ke configure terminalnya dulu. Kita enter dan kita masukkan. Kemudian kita tinggal ketikkan no. Jadi untuk menghapus suatu konfigurasi di Cisco, kita hanya perlu menggunakan no di depan komennya. Jadi no enable password seperti ini. Jadi di sini artinya kita menghapus konfigurasi enable password. Sekarang kita coba show run lagi. Ingat-ingat karena kita ada di global configuration mode, kita harus tambahkan do. Jadi do tadi adalah. Nah, kalau sudah ada 2 password seperti ini, maka yang digunakan adalah yang secret. Jadi yang enable password ini nggak akan digunakan. Kita coba ya. Di sini saya coba exit untuk masuk ke user mode. Kemudian Coba kita exit bentar. Oh sih, mana ini ya? Coba langsung saja. kemudian kita kembali ke privilege. Jadi di sini artinya kita menghapus Di sini menggunakan no konfigurasi enable password. Nah, di sini kita menggunakan no enable password. Kita enter. Nah, ini kok tidak ini ya? Lalu kita masuk ke configure terminal. Oke. Dan di sini kita no enable password. Lalu kita enter enable password. Oke, di sini sudah. Sekarang kita coba show run lagi. Ingat-ingat karena kita ada di global configuration mode, kita harus tambahkan do. Jadi do kita ini show run. Ya, do show. Nah, perhatikan di sini bahwa untuk konfigurasi enable passwordnya sudah hilang. Oke, teman-teman. Dan di sini menggunakan do show run kita enter. Nah, di sini kita bisa dimengerti ya untuk konfigurasi enable password dan enable secret. Enable passwordnya ini sudah tidak kepakai. Kita bisa hapus saja. Caranya adalah jadi pada video kali ini. Di sini saya enable passwordnya ini sudah tidak kepakai, enable password dan enable secret. Oke, enable passwordnya ini sudah tidak kepakai. Kita bisa hapus saja. Caranya adalah masuk ke konfigurasi enable password dan enable secret. Di sini saya menjelaskan atau mempraktekkan enable secret dan enable passwordnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas dan belajar tentang kedua jenis password, yaitu ada enable password dan enable secret. Nah, dan di sini enable password itu tidak aman dan enable secret itu jauh lebih aman karena langsung di ekskripsinya. Nah, di sini terlihat di routernya itu. Di sini ada bagian routernya itu. Kita sudah men-set dan mengenable script akan tampil dalam bentuk ekskripsi, jadi tidak terlihat jelas. Nih, enable contohnya tuh enable password. Nih, enable scriptnya itu tidak terlihat ya. Dan itu sedangkan enable password itu kalau belum diproses, dia tidak akan muncul tanpa ekspresi alias kelihatan jelas. Nah, lalu di sini kita ke bagian suite-nya. Nah, di bagian suite-nya ini kita akan mencoba. Coba kita run dulu. Kita enter lalu kita masuk ke bagian cobanya. Yang pertama itu kita mode prevail-nya itu menggunakan enable, lalu kita enter. Nah, sini udah muncul, lalu kita masukkan konfigurasinya itu menggunakan confit, lalu kita enter. Nah, sudah. Di sini kita akan menunjukkan enable passwordnya. Kita masuk ke bagian setnya itu menggunakan enable password. Lalu tadi adalah IATI 123, lalu kita enter. Lalu kita mengecek itu menggunakan mengecek konfigurasinya itu menggunakan show run. Lalu kita enter. Kok tidak bisa? Coba kita bentar. Kita menggunakan ini dulu.
Oh, coba lalu kita edit lagi. Oke, bentar. Oh, kita ini harus keluar dulu ya. Coba kita edit. Edit itu adalah keluar. Oke, sudah, lalu kita ke show namanya. Nah, ini di sini kelihatan bahwa password Yati nih, ada password Yati 123 ini tampil apa adanya. Nah, artinya itu belum ada ekspresinya dan tidak aman digunakan. Lalu di sini kita mengaktifkan encryptionnya itu untuk enable password. Encryptionnya. Oke, di sini menggunakan enable password encryptionnya. Mau kita. Oke, bentar. Di sini tadi kita encrypt system ID. Nah, lalu kita menggunakan di sini kita menggunakan config lagi. Nah, di sini menggunakan config lagi. Lalu kita enter. Dan di sini kita menggunakan service password. Namanya dan di sini kita menggunakan perintahnya itu menggunakan service password encryptionnya. Service password encryption. Lalu kita enter. Kok tidak bisa? Coba lagi. Share pc password underscore encryption lalu kita enter. Encryption oh, kurang R. Coba kita salin dulu. Oh, tidak bisa. Service password encryption lalu kita enter. Kok tidak mau. Coba kita ulang lagi tadi di sini share pc password underscore encryption lalu kita enter. Nah, sudah. Lalu di sini sudah menggunakan perintah. Nah, di sini kita akan mengekskripsikan semua password yang sifatnya itu masih plain text. Nah, setelah ini kita jalankan ke komedi tersebut. Coba kita runningnya itu menggunakan lalu sudah masuk seperti ini. Nah, di sini kita akan mengeceknya, menjalankan atau melihat hasil runningnya itu menggunakan do show run. Lalu kita enter. Nah, dan di sini benar-benar sekarang password yang tadi itu terlihat jelas dan di sini sudah menjadi bentuk transkripsinya. Nah, dan di sini sudah kita running dan hasilnya ini. Lalu kita bagi. Nah, meskipun sudah terenkripsi, jenis enkripsi enable password itu masih lemah. Bahkan kita dideskripsikan dengan sangat mudah. Contohnya itu kita copy, lalu kita buka browser. Nah, yang bagian ini kita copy. Lalu kita ke bagian browsernya. Dulu, bentar. Sini kita mencari namanya Cisco password decrypt
Cisco password. Nah ini, lalu kita ke bagian website itu ada seperti iFIM. Nah kita tinggal paste password yang telah ditranskripsikan itu, lalu kita klik bagian cardnya. Nah di sini sudah ada, lalu kita masuk ke bagian passwordnya ini, lalu kita di sini kita klik bagian create-nya. Nah di sini sudah menemukan hasil. Nah di sini hasilnya sudah muncul, adalah passwordnya itu adalah Hayati 123. Nah tadi langsung diketahui lagi. Nah jadi di sini bisa disimpulkan bahwa enable password dan service password encryption-nya ini tetap tidak aman, dan enable script-nya itu juga lebih aman dan dianjurkan. Nah makanya ini untuk menggunakan service atau real environment. Nah di sini untuk menggunakan service atau real environment itu kita selalu pakai enable script. Maka kesimpulannya itu komen routernya ini dan switch itu sama persis, dan enable password bisa dienkripsi tapi mudah dibongkar. Lalu di situ juga ada enable script, itu adalah pilihan terbaik karena enkripsinya kuat, dan di situ juga ada gunakan enable script untuk keamanan yang lebih baik. Oke, baik, itulah pembahasan dari saya mengenai perbedaan antara enable password dan enable script, bagaimana cara mengkonfigurasi keduanya, dan caranya juga dan cara kerjanya juga itu mengenkripsinya itu, serta kenapa enable script tetapi menjadi pilihan yang paling aman meskipun enable password bisa dienkripsi dan menggunakan service password encryptionnya. Terima kasih banyak dan sudah menyampaikan materi sampai selesai, dan saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf apabila masih ada penjelasan yang kurang jelas atau mungkin ada kekeliruan dalam menyampaikan materi. Dan saya sendiri juga di sini masih belajar dan terus mencoba memahami lebih dalam tentang cara kerja keamanan password di router, switch, dan perangkat Cisco lainnya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membuat teman-teman memahami bagaimana ini dengan lebih mudah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.